فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan baru, yaitu pembahasan apa? Raihan? Nawasibul mudhari'. Yang dimaksud dengan nawasibul mudhari' itu maksudnya apa? Nah, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Baik. Jumlahnya berapa, Mujahid? Amil yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10. Baik. Tapi dari 10 amil ini yang menasabkan secara hakiki, nah, berapa? 4 apa saja? An, lan, idzan, kai. Baik, itu yang kemarin kita ambil. An, lan, idzan, kai. Nah, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Sekarang kita lanjutkan. An-nawasib al-asyrah ma'at tamthil. Ya, amil-amil yang menasabkan yang 10 bersama dengan contoh. Nah, kalau kemarin akhwan kita ambil al-arba'ah al-muttafaq 'alaiha, yaitu 4 amil yang disepakati menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, yaitu an, lan, idzan, kai. Tsaniyan, sekarang yang kedua, as-sittah al-mukhtalafu fiha, yaitu 6 amil yang diperselisihkan apakah benar dia menasabkan fi'il mudhari' atau tidak. Nah, 6 tersebut apa saja? Perhatikan di balok-balok itu. Lamu kai, lamul juhud, hatta, fa'us sababiyah, wawul ma'iyah, dan au al-atifah. Ini 6 perkara atau 6 amil yang diperselisihkan apakah dia menasabkan fi'il mudhari' atau tidak. Ada 2 pendapat di sini, perhatikan. Nah, pendapat pertama nomor 1 itu. Lihat, ketemu belum? Pendapat pertama, Hafidz. Nomor 1, ini pendapat pertama. Indal kufiyin nasibatun binafsiha. Ya, di sisi kufiyin, nah, 6 amil ini menasabkan dengan sendirinya. Pendapat yang kedua, indal basriyin, di sisi basriyin, karena pendapat nahwu, ikhwanifillah, madhab nahwu yang terbesar ini 2, yaitu kufiyin dan basriyin. Kalau tadi kufiyin mengatakan 6 itu menasabkan sendiri, jangan sendirinya. Adapun basriyin ghairu nasibatin binafsiha. Nah, 6 amil ini tidak menasabkan dengan sendirinya. Wal mudhari'u ba'daha mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamikai wa wujuban ba'dal khamsil adawatil mutabaqqiyah. Di sisi basriyin, ikhwan, nah, tidak menasabkan dengan sendirinya 6 perkara itu. Dan mudhari' setelahnya itu dinasabkan dengan apa terus? Dinasabkan dengan an mutmarah. Maksud dari an mutmarah yaitu an yang disembunyikan, tidak dinampakkan.
Dan disembunyikannya an itu ikhwan ada dua kemungkinan. Makanya dikatakan di sini jawazan. Maksudnya jawazan itu boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Nah, ini hanya pada satu amil, yaitu ba'da lam kai, setelah lam kai. Setelah lam kai ini an boleh dinampakkan, boleh dihilangkan. Wa wujuban, dan an itu wajib dihilangkan dalam artian disembunyikan ba'dal khamsil adawatil mutabaqqiyah, setelah 6 huruf-huruf yang tersisa. Apa saja berarti 5 huruf yang tersisa itu? Muhammad. Lamul juhud, hatta, fa'u sababiyah, wawul ma'iyah, au al-atifah. Nanti masing-masing insyaallah akan kita ketahui. Baik. Sekarang antum intinya mengenal 10 ini ikhwan. Yang 4 itu yang rajih memang hanya itu saja yang menasabkan fi'il mudhari'. 4 apa? 4 yang disebutkan di awal. Sedangkan yang 6 ini ikhwan, yang rajih itu pendapat kedua, pendapat Basriyin, bahwasanya 6 itu tidak menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, tapi yang menasabkan apa? Berarti Zakaria yang menasabkan fi'il mudhari' terus apa? Kalau 6 huruf ini tidak menasabkan. Dengarkan pertanyaannya. 6 amil ini yang tersisa, yang rajih kan dia tidak menasabkan dengan sendirinya. Terus yang menasabkan apa? Kalau 6 ini hakikatnya tidak menasabkan, padahal fi'il mudhari' setelahnya itu dinasabkan. Tapi yang menasabkan bukan 6 ini. Terus apa yang menasabkan? Apa? Alhamdulillah. Baik, jadi yang menasabkan itu adalah an mutmarah, an yang disembunyikan. Makanya an ini dinamakan dengan induknya amil yang menasabkan. Kenapa? Karena dia bisa menasabkan dalam keadaan nampak dan tidak nampak. Paham? Berarti kalau ditanya induk nawasib itu siapa? Induknya Mujahid. An. Kenapa dinamakan induk? Dikatakan ummul bab. Induknya bab ini. Karena dia bisa menasabkan dalam keadaan nampak dan tidak nampak. Nah, contoh ketika menasabkan dalam keadaan tidak nampak apabila fi'il mudhari' ikhwan jatuh sebelumnya 6 huruf ini. Paham? 6 huruf ini. Lam kai, lamul juhud, hatta, fa sababiyah, wawul ma'iyah, dan au al-atifah. Maka fi'il mudhari'nya dinasabkan. Cuman yang menasabkan bukan 6 huruf itu, tapi apa tadi? Apa tadi Muhammad? An mutmarah. Ya. An yang disembunyikan, itu makna an mutmarah. Nah, disembunyikannya an ini ada dua apa? Keadaan ya kawan. Disembunyikan yang sifatnya boleh, namanya jawazan. Disembunyikan yang sifatnya boleh, namanya jawazan. Berarti kalau jawazan maksudnya apa? Boleh disembunyikan dan boleh dinampakkan. Itu hanya kalau sebelum fi'il mudhari' berupa apa? Lam kai. Naam. Sedangkan keadaan yang kedua disembunyikan yang sifatnya wajib, jadi tidak boleh nampak sama sekali. Jadi an ini sembunyi terus, tidak pernah nampak. Tapi ada, annya ada. Nah, cuma disembunyikan terus. Nah, ini apabila sebelum fi'il mudhari' adalah salah satu dari kelima huruf yang tersisa.
yaitu lamul juhud, hatta, fa sababiyah, wa ma'iyah, dan au al-atifah. Paham? Paham ini Mas Abdullah? Hah? Paham belum? Hah? Konsentrasi. Nah, masa mau turun kelas semua? Baik. Faidatun fi tafriqi baina lamil kai wa lamil juhud. Sekarang faedah untuk membedakan antara lamul kai dan lamul juhud. Lamul kai itu istilahnya adalah lam yang menjelaskan tentang alasan untuk apa. Namanya lam kai. Yang juga disilakan dengan lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan alasan. Sedangkan lamul juhud akhwan, yaitu lam untuk menguatkan peniadaan. Lam untuk menguatkan apa? Peniadaan. Tayyib. Nah, lamul juhud ini pokoknya dikatakan di sini fit tafriq bainal lamil kai wa lamil juhud bima kana aw lam yakun. Pembedanya akhwan, lam kai dan lam juhud yaitu adanya makana dan lam yakun. Wa kullu lamin qablaha makana aw lam yakun falil juhudi bana. Ini bait syairnya, maksudnya adalah apa? Semua lam yang sebelumnya adalah makana atau lam yakun, maka itu adalah lamul juhud yang jelas. Berarti kalau saya tanya, bagaimana kita bisa mengetahui lam itu lamul juhud, Ilhan? Apabila sebelumnya didahului dengan makana atau lam yakun. Dengan contoh nanti akan jelas, perhatikan. Sekarang contohnya lamukai. Tadi lamukai maksudnya apa? Lamukai, Zakaria. Nah, lam untuk menunjukkan taklil atau alasan suatu perbuatan dilakukan. Contoh, perhatikan. Safartu li atlubal ilma. Safartu li atluba al-ilma. Aku melakukan safar untuk menuntut ilmu. Nah, lam badali atluba ini apa? Lam kai atau lam ta'lil, sama ya kawan. Karena dia menerangkan alasan kenapa aku safar. Paham? Sehingga kalau ditanya Abdullah, kenapa aku safar? Untuk menuntut ilmu. Tayyib. Safar tu li atlubal ilma. Asyahid yang menjadi inti adalah pada li'atluba. I'rabnya perhatikan, atluba fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lam kai. Ini menurut pendapat siapa? Kalau lam kai itu bisa menasabkan dengan sendirinya, siapa? Menurut pendapat siapa, Ilhan? Yang mengatakan lam kai menasabkan dengan sendirinya. Pendapatku kufiyin. Au yuqal atau dikatakan bi an mutmarah jawazan. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah jawazan. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lam dengan an mutmarah jawazan, dan ini yang kita pilih. Ya. Tayyib. Dengan an mutmarah jawazan. Maksudnya jawazan boleh dinampakkan, boleh ditidakkan. Berarti kalau kita mengatakan akhwan safartu li'an atlubal ilma, boleh enggak? Li'an atlubal ilma? Boleh. Naam. Yang kedua lamul juhud. Tadi pengertiannya apa lamul juhud? Isnan? Basriyin. Enggak nyambung, Mas. Pengertian lamul juhud apa? Lamul juhud pengertiannya apa? Bagaimana kita tahu itu lamul juhud? Yaitu lam yang
sebelumnya adalah makana atau lam yakun. Ya. Paham? Nah. Taib. Contohnya nahwu. Makanal mu'minuna liyakdziba. Makanal mu'minuna liyakdziba. Kita mengartikan yang seperti ini bagaimana, ikhwan? Kita artikan berarti kalau tadi fungsi lamul juhud untuk apa tadi fungsinya? Raihan. Tadi saya katakan lamul juhud. Dia fungsinya untuk apa? Nah, menguatkan peniadaan. Ahsanta. Berarti seorang mukmin itu betul-betul tidak akan berdusta. Seorang mukmin itu betul-betul tidak akan berdusta. Dikuatkan peniadaannya dengan apa? Lamul juhud. Karena apa? Karena dusta dengan iman itu sangat bertentangan, ikhwan. Sebab kedustaan itu adalah sifat orang-orang munafik. Naam. Maka al mu'minu liyakdziba. Sehingga seorang kok kalau berdusta berarti keimanannya saat itu sedang merosot sekali kalau muslim kok berdusta. Maka al mu'minu liyakdziba. Tayyib, fi'il mudhari'nya mana di sini fi'il mudhari'nya? Alhamdulillah hafiz. Maka al mu'minuna liyakdziba fi'il mudhari'nya yakdziba. Lamul juhudnya li, ya kan? Liyakdziba. Yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang dinasabkan. Dinasabkan dengan apa? Bila mil juhud, dengan lamul juhud menurut pendapat kufiyin, au bi an mutmarah wujuban, atau dengan an mutmarah, an yang disembunyikan yang wajib sifatnya. Berarti kalau kita katakan maka nal mu'minun li an yakdziba, boleh enggak? Boleh enggak Ilhan? Enggak boleh karena dia wajib disembunyikan. Ketiga, hatta. Ishrab al-labana hatta tashba'a. Ishrab al-labana hatta tashba'a. Maknanya apa ini, Mujahid? Minumlah susu ini sampai engkau kenyang. Nah, asyahid hatta tashba'a, sampai kamu kenyang. Tashba'a fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta au yuqal bi an mutmarah wujuban. Ya, fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan hatta atau dikatakan dengan an mutmarah wujuban, sesuai dengan khilaf tadi. Yang keempat, al-fa. Naam, yang dimaksud adalah fa as-sababiyah. Naam, fa yang menunjukkan bahwasanya sebelumnya adalah sebab bagi yang setelahnya. Ini namanya fa as-sababiyah. Apa tadi? Yang dimaksud dengan fa as-sababiyah itu fa yang menunjukkan bahwasanya yang sebelumnya merupakan sebab bagi yang setelahnya. Sekarang kita praktekkan pada contoh ini. La tadhhab fatafshal, la tal'ab. La tal'ab fatafshala. La tal'ab fatafshala. Zakaria, diartikan. Sehingga kamu gagal. Ya, la tal'ab fatafshala. Jangan kamu bermain sehingga kamu gagal. Ya, gagal maksudnya gagal dalam belajar. Di sini perhatikan kegagalan fatafshala. Kegagalan itu sebabnya apa? Alhamdulillah, karena bermain-main.
Taib, karena suka bermain-main akhirnya gagal. Taib, nanti butuh kesungguhan. Maka ini namanya fa sababiyah. Nama asyahid fatafshala. Tafshala fi'lun mudhari'un mansubun bil fa au yuqal bi an mudmarah wujuban. Sama seperti yang di atas, ikhwan. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan fa sababiyah. Yang kelima al-waw. Nah, wawu yang dimaksud di sini al-wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan tersebut dilakukan bersamaan dengannya. Dinamakan dengan wawul ma'iyah. Contoh, perhatikan. La aqtulanna ar-rafidhi wa yuslima. Taib, la aqtulanna ar-rafidhi wa yuslima. Cuman ya, nanti akan antum ketahui bahwasanya waul ma'iyah ini memiliki beberapa makna sesuai dengan konteks. Dikatakan di sini la aqtulanna ar-rafidhi wa yuslima. Sungguh aku betul-betul akan membunuh orang Rafidah wa yuslima sampai dia masuk Islam, atau bisa kecuali dia berislam. Sungguh aku akan membunuh orang Rafidah kecuali dia berislam. Nanti antum akan lewati pada pelajaran yang lebih tinggi bahwasanya waw ma'iyah memiliki beberapa makna. Terkadang bermakna illa, terkadang bermakna hatta. Tapi itu nanti. Sekarang yang penting contohnya di sini wa yuslima. Yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bil wawi au yuqal bi an mudmarah wujuban. Tapi nanti kalau setelah ini antum pilih satu saja. Pilih yang mana? Fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Baik. Au sekarang yang terakhir, yang keenam, au al-atifah. Au sebagai huruf ataf. Contohnya la ukaffirannal musyrika au yuwahhida. Sungguh aku akan mengkafirkan orang yang musyrik atau dia mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Ya, aku akan kafirkan terus kecuali kalau dia mentauhidkan Allah, sampai dia mentauhidkan Allah. Asyahid ayyu au yuwahida. Yuwahida fi'lun mudhari'un mansubun bil wawi au yuqal bi an mudmarah wujuban. Nah, dari keenam contoh ini tergambar ikhwan bahwasanya lam ta'lil atau lam mukai, lamul juhud, hatta, fa, kemudian wawu dan au ini tidaklah menasabkan dengan sendirinya. Ini pendapat yang rajih. Tapi yang menasabkan hakikatnya adalah an yang mutmarah. Dan mutmarahnya an ini jawazan hanya pada satu kondisi, yaitu kapan? Mutmarah jawazan Muhammad pada lamukai, ya kan? Selainnya maka hukumnya apa? An mutmarah apa? Wujuban. Maksudnya wujuban itu tidak boleh dinampakkan sama sekali. Ya. Sekarang perhatikan tadrib i'rabi ini. Taib. Nah, tugas antum tadrib i'rabi ini antum baca dikeraskan, nanti besok saya tanya antum sudah lancar. Lan taf'ala atau lan naf'ala munkaran. Lan naf'ala munkaran. Saya baca dulu, antum perhatikan. Lan naf'ala munkaran. Kami tidak akan melakukan kemungkaran. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu adalah huruf nafi bermakna tidak, wa nasbin yang menasabkan, wa istiqbalin yaitu menunjukkan makna nanti.
cara i'rab lan ini. Naf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan dan alamat nasabnya fathah dhahirah atas akhirnya. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Ya, dhamir mustatir wujuban takdirnya nahnu. Mungkaran maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Ini caranya. Kemudian yang kedua, utlubil ilma hatta tastafid. Hatta tastafida. Tuntutlah ilmu sampai engkau mampu apa? Mengambil faedah. Ya, sampai mampu mengambil faedah sendiri dan menyampaikan kepada manusia. Utlub fi'lun amr mabniun ala sukun. Loh, kenapa kalau dikasrah menjadi utlubil ilma? Dikatakan di sini wa kusira lil tiqa'i sakinain, dia dikasrah karena pertemuan dua sukun. Insyaallah besok kita bahas. Karena dua sukun kalau bertemu, ikhwan, orang Arab enggak suka dua sukun kok bertemu jajar, itu enggak boleh. Makanya harus dicari jalan keluar. Di antaranya adalah mengkasrah huruf yang awal. Utlubil ilma. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Al ilma maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah ala akhirih. Hatta harfu ghayatin wa nasbin. Ini cukup diingat dulu. Hatta itu harfu ghayah wa nasb, yang menunjukkan apa? Sampai dan menasabkan. Akhir dari suatu kata itu namanya ghayah. Tastafid fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah ala akhirih. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Tastafid anta. Nah, antum baca, nah, tanyakan ketika mendapati sesuatu yang kurang paham. Tamrin fi nawasibil mudhari', tamrin tentang nawasibil mudhari', antum kerjakan. Nah, mudah ini. Yang pertama apa? Suruh menulis 4 amil nasab yang disepakati. Yang kedua 6 amil yang diperselisihkan. Kemudian yang ke-6, pertanyaan berikutnya, ayyinil af'alal mansubah mimma ya'ti. Ya, tentukan fi'il-fi'il yang dinasabkan di kalimat setelahnya. Ini juga antum baca, dilancarkan membacanya, besok saya suruh baca pada pertemuan berarti hari Ahad, insyaallah. Nah, cara membaca seperti ini, kawan, dilatih. Antum baca tanpa salah, jadi enggak belekuk-belekuk. Qala li abi hafizahullah, nanti balik lagi qala li abi hafizahullah, lan, ya jangan gitu. Mungkin pertama kali gitu, tapi antum ulangi lagi sampai apa? Sampai baca apa? Baca lancar. Baca lancar, enggak diulang-ulang, enggak tersendat-sendat. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, akhwan, bagus untuk sementara. Nah, nanti semakin lama semakin dipraktekkan, semakin belajar, insyaallah membaca kitab Arab seperti membaca tulisan Indonesia, insyaallah. Kemudian yang ketiga, a'ribil jumlah al-atiyah, maka al mu'minu liyashrabal khamra. Nah, orang mukmin itu betul-betul tidak akan meminum khamar. Di i'rab ma, kemudian kana, dan apa seterusnya dikerjakan. Yang belum tahu ditanyakan. Harus ada usaha, ya kawan, untuk aktif mencari tahu sesuatu yang tidak diketahui. Karena pelajaran ilmu alat itu kalau kita tidak aktif, alatnya tidak akan bisa dipakai. Nah, karena ilmu alat itu harus aktif memakainya. Suatu senjata, ya kawan, semakin sering diasah, semakin sering dipakai, insyaallah akan semakin tajam. Tapi kalau tidak dipakai, walaupun asalnya tajam, ya berkarat, ya. Antum harus aktif. Dapat fiil, dapat kata kerja, dapat kosakata baru, tulis, ditambahkan dalam kamus antum sendiri. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.